Makanya sebagaimana minggu lalu di depan Mbah Wiro atau Mas Ali, Masyaihina membuka pengetahuan tentang pentingnya untuk niat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul uzla, nawaitul khalwah, nawaitul i'tikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul suluk, saum, al-'abi hadal masjid wa hadal jami'. Lalu ilahi anta maqsudi wa ridwaka matslubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatika nasru min Allah wa barakahul khair. Jadi ilahi anta maksudi, kalau kalian ingin kenal sama Gusti Allah, maka wajib hukumnya untuk mengucapkan niat seperti ilahi anta maksudi. Hanya Gusti Allah adalah maksud dan tujuannya, bukan surga, bukan neraka, tapi hanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia benar niatnya ikhlas karena Gusti Allah, dan tentu wajib juga harus ada pembimbingnya. Tanpa pembimbing maka haram atau dilarang keras. Lalu kalau ikhlas mengikuti bimbingan, insya Allah Gusti Allah akan berkenan membuka dirinya. Yaitu apa? Kita akan diberikan suatu sedikit pengetahuan tentang bagaimana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ternyata salah satunya itu adalah Gusti Allah itu maha sensitif, sangat amat sensitif dengan al-ghayub atau maha pencemburu. Contoh misalnya, walaupun kalian sudah beribadah lama atau membuat amalan lama, tapi sekali saja kalian menyepelekan Gusti Allah, misalnya kalian bukan buat amalan Naqsbandi ini rapat selama 10 tahun, lalu ada satu waktu misalnya sholat maghrib kalian menyepelekan, sengaja untuk tidak mengerjakan sholat maghrib sampai waktu isya itu datang, lalu kalian bermaksud untuk mengqadha misalnya. Tunggu saja, pasti Gusti Allah itu Gusti Allah itu akan mengambil kekuatan kalian supaya kalian tidak bisa lagi mengerjakan amalan tersebut seperti sedia kala. Nanti pertama seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua, Gusti Allah akan memberikan setan, memberikan ego kalian, tidak memberikan pertolongan bagi kalian ketika kalian dikuasai oleh setan, oleh ego. Dengan cara apa? Dengan cara menunda-nunda waktu sholat. Karena apa? Karena tidak diberikan kekuatan seperti tadi. Jadi Gusti Allah itu maha sensitif sekali. Jadi walaupun kalian membuat amalan sampai puluhan bahkan ribuan tahun, tetap saja kalian tidak diperbolehkan untuk sedikit menyepelekan Gusti Allah. Itu salah satu tandanya kalau ingin kenal Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak percaya dicoba, kalian buat amal Naqsbandi, kitab Naqsbandi itu selama 40 hari. Lalu besoknya coba kalian misalnya sholat fardu itu kalian sengaja tinggalkan, lalu kalian qadha di waktu berikutnya. Pasti setelah itu Gusti Allah akan mencabut kekuatan kalian, sehingga kalian akan mulai menyepelekan sholat berikutnya dan berikutnya, alias kalian tidak diberikan kekuatan untuk mengerjakan amalan tersebut. Dan kan amalan sholat fardu aja itu tidak diberikan kekuatan, alias apa? Gusti Allah menyepelekan kalian, sehingga kalian akan dibiarkan bersama ibu kalian, bersama setan. Begitu. Nah, begitu pula kita dengan Kanjeng Nabi. Walaupun kita ada sholawatan ribuan kali, bahkan puluhan ribu kali, tetap adab kita itu tidak boleh berubah. Tetap harus samina wa ta'na, tetap harus kita ikuti Kanjeng Nabi. Sama halnya bersama syekh, wali-wali Allah. Walaupun kita hidup bersama mereka, melayani mereka, belajar untuk memberikan pelayanan pada mereka, tapi kalau diri kita menganggap bahwa diri kita ini bisa sesuatu tanpa syekh atau kita menggurui syekh, tunggu saja, pasti kekuatan itu akan diambil dan kita akan berantakan, hancur kekuatan spiritual kita. Makanya sebagian besar orang-orang yang disersi, mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwa dia lebih tinggi atau lebih bisa daripada guru pembimbing mereka. Makanya mereka terus dibuat Gusti Allah kekuatan spiritualnya hancur, sehingga mencelak kesana kemari, kabur-kaburan. Begitu. Kenapa demikian? Karena tidak punya pegangan yang kuat. Kenapa tidak punya pegangan? Karena dirinya sendiri tidak kuat untuk memegang tali yang kuat. Begitu. Jadi seperti itu. Terakhir sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin kenal Gusti Allah, caranya seperti itu salah satunya. Begitu. Jadi bukan beribadah minta surga atau minta neraka, bukan.
Tapi karena Gusti Allah duduk terus menerus, lalu Gusti Allah akan berikan ujian dalam hidup kalian sampai kalian berbicara dengan Gusti Allah pada titik hati yang terdalam, begitu. Baru kalian insya Allah akan sedikit diberikan tanda bagaimana Gusti Allah perhatian pada kalian. Makanya coba sepelekan Gusti Allah itu. Kalian akan disepelekan dengan cara apa? Kalian tidak bisa membuat amal. Jangan amalan ibadah juga nggak bisa, begitu. Kecuali kalau kalian terpaksa menunda waktu sholat, misalnya waktu sholat isya jam 7 sampai sekarang kita belum sholat misalnya, itu karena itu namanya darurat, begitu, karena terpaksa, karena ada sesuatu yang urgent misalnya, itu dibolehkan, dimaafkan misalnya. Tapi kalau kita sengaja tunggu, pasti Gusti Allah akan mencabut itu, begitu nggih. Jadi hati-hati sekali. Sama adab kita pada wali-wali Allah, masyaihina juga begitu. Walaupun kita seolah memberikan pelayanan yang banyak tahunan tapi sekali kita adab kita kok berubah, adab kita buruk, pasti kita akan tertutup dari hati mereka. Itu pasti begitu. Makanya sering tak pesankan ke seluruh keluarga Majelis Salawat Nabi di seluruh Indonesia, terlebih di Indonesia ini, di mana beberapa di luar negeri juga. Jadi walaupun kalian menjadi sesuatu yang mungkin terkenal di lingkungan kalian atau apapun, bahkan setinggi apapun ilmu kalian, jangan lupa bahwa tali kalian itu kepada siapa. Itu pasti, dan itu pasti tanpa tali itu kalian akan hancur. Makanya Gusti Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillah wa jami'an wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Bercerai-berai maksudnya mengaku diri sebagai sesuatu atau mengaku itu bercerai-berai maksudnya. Dan berpegang teguh pada agama Allah ini ada dua makna dalam ilmu tasawuf. Yang pertama itu kita lemah dalam beribadah, kita mengikuti syekh itu sulit. Kita lemah dalam kepatuhan, kita mengikuti syekh itu sulit. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diberikan kekuatan besar untuk bisa mengamalkan apa-apa yang Syekh ajarkan. Tapi dua-duanya ini sama-sama ujian. Tapi kita nggak ini bahwa semua itu bisa karena Syekh, ya kita juga akan diputus nanti talinya. Begitu. Jadi ada dua karakter dalam tasawuf ini, orang-orang ikut thariqah. Pertama itu dia lemah sekali, sulit untuk mengikuti atau mematuhi syekh atau beribadah. Yang kedua, diberikan kemudahan untuk mematuhi ibadah atau mematuhi syekh. Tapi dua-duanya ini ujian. Jika sulit lalu kita melepaskan, nah ini kita akan laksana. Atau jika diberikan kemudahan lalu kita menyepelekan syekh, pembimbing, atau kita sul adab, kita juga akan laksana. Makanya misalnya Gusti Allah menjadikan kita apapun, mau ibadah, mau maksiat, mau orang alim, mau orang awam, atau orang jahil, mau diberikan kekayaan atau kemiskinan, kesulitan, kemudian kebahagiaan maupun penderitaan, walaupun apapun yang terjadi, jangan pernah lupa tali kita ini syekh kita siapa, begitu. Itu insya Allah pasti kita tidak akan kelancor. Kelancor itu bahasa Indonesianya itu, kalau yang nyimak di video ini kelancor, bingung kalian di Jakarta. Kelancor itu tersesat, begitu. Makanya disitu madadiyah sayyidi, madadiyah imam, merubani madadiyah. Aku orang ngomong wah itu nggak boleh sesat, itu biarkan saja. Karena iman itu ada dalam hati kalian, bukan di dalam pikiran orang lain. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.